Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pertengahan minggu pada malam hari ini. Merupakan sukacita bagi kita di tengah-tengah minggu bekerja dan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, kita masih memiliki kesempatan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Untuk itu biarlah kita mempersiapkan diri kita dan hati kita untuk menikmati peribadatan ini dan menikmati firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Sebelum kita memulai perbaktian ini, terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita melalui doa dalam hati. Untuk mengawali perbaktian kita puji nama Tuhan dengan menyanyi dari lagu Sion nomor 34, Kupuji Tuhan yang jadikan. Mengawali perbaktian ini, kita akan mengawalinya dengan doa yang akan dilayangkan oleh Bapak Richard Sormin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bersatu untuk berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan sepanjang aktivitas kami, hingga kami dapat berkumpul di pertengahan minggu ini untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kami meminta Roh Kudus Tuhan dapat menaungi hati dan pikiran kami agar kami dapat dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Paul Emerson Zai. Kami juga berdoa kepada Pendeta Paul Emerson Zai, kiranya Tuhan juga curahkan Roh Kudus Tuhan agar firman yang dibawakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih atas kasih dan janji Tuhan kepada kehidupan kami. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Pada kesempatan yang indah ini, biarlah kita bertenang diri, kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Paul Emerson Zai. Shalom, selamat malam buat kita semuanya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita sangat berbahagia oleh karena pada malam permintaan doa ini, Tuhan masih izinkan kita bersama-sama walaupun dengan dipisah jarak, tetapi kita satu dalam iman. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih saat ini. Kami membuka hati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah telinga dan pikiran kami, hati kami semuanya dipadukan dan kuasa Roh Kudus-Mu akan bekerja, menolong kami untuk memberikan pemahaman. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita terus berjalan dari hari ke hari, lebih dekat lagi kepada kedatangan Tuhan, walaupun mungkin kita mengalami ada banyak hal, namun kita melihat bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Kerinduan segala zaman hanya satu, adalah kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan melalui Yesus Kristus. Dan untuk itulah kita ada saat ini. Kita mengasingkan diri sejenak dalam ibadah saat ini untuk membawa pikiran kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah kita berbicara bagaimana pengalaman Yesus bersama-sama dengan orang-orang banyak ya, dalam pertemuan di Dekapolis, di mana diikuti oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang selalu mau meminta tanda. 6 hari kemudian, setelah peristiwa itu, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dan di situ mereka mengasingkan diri, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaian Yesus tiba-tiba sangat putih berkilat-kilat. Ini ditulis dalam Markus pasal 9 ayat 2 dan 3. Fenomena yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Di dalam perasingan itu, kesendirian itu, mereka melihat wajah Yesus tertutupi oleh kemuliaan yang luar biasa. Hari sudah menjelang malam ketika Yesus memanggil ke sampingnya 3 dari antara murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dengan menuntun mereka melalui ladang-ladang, menjalani jalan yang jauh ke satu lereng gunung yang sepi, murid-murid ini tidak berani bertanya kepada Yesus mau kemana. Dan setelah hari mulai gelap, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa kini kamu tidak perlu pergi jauh lagi. Dan ia berdoa memohon kekuatan untuk menahan ujian demi kepentingan umat manusia. Jadi malam itu, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes berada di satu tempat yang khusus, dan itu dipilih oleh Yesus sendiri. Karena Yesus ingin berdoa khusus untuk meminta kekuatan, karena sebentar lagi dia akan menghadapi ujian yang lebih berat demi kepentingan manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu pelajaran yang baik pada malam hari ini buat kita. Bahwa kita membutuhkan teman di dalam berdoa. Kita membutuhkan sahabat yang boleh menemani kita untuk berdoa. Yesus mengajak murid-murid berdoa. Mula-mula di saat mereka mulai berdoa, mereka menyatukan doa mereka dengan doa Yesus. Mereka dengan sungguh-sungguh pada malam hari itu. Tetapi sesaat kemudian, sementara Yesus terus melakukan doa, murid-murid ini mulai kelelahan. Meskipun mereka sudah berusaha mempertahankan minat mereka untuk berdoa dengan dia, namun akhirnya murid-murid ini tertidur, saudara. Yesus telah menceritakan kepada mereka tentang penderitaan yang akan dia alami. Ia telah membawa mereka sertanya supaya mereka dapat bersatu dengan dia dalam doa
dan pada saat ia sedang mendoakan mereka. Saudara-saudaraku yang kasih, sekarang beban doa Yesus ialah agar kepada mereka ditunjukkan kemuliaan yang dimilikinya dengan Bapa sebelum dunia diciptakan. Itu sebabnya dalam Markus pasal 9 ayat 2 dan 3 tadi, ketika mereka sedang berdoa, kemuliaan Tuhan memenuhi Yesus Kristus. Ini adalah tujuan dari Yesus juga untuk memberitakan kepada murid-murid ini, meyakinkan mereka bahwa dia adalah memang anak Allah. Dan sebelum dia datang ke dunia, dalam kehinaan, dia adalah Allah yang penuh kemuliaan. Tujuan lain ialah supaya kerajaan dinyatakan kepada mata manusia. Dan supaya murid-murid ini dikuatkan ketika mereka memandangnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketidakpercayaan mulai dari Taman Eden sudah diwariskan ke dunia ini. Keraguan-raguan. Itulah sebabnya sekarang walaupun Yesus sudah bersama-sama dengan murid ini 3 tahun lebih di dalam peristiwa ini. Dan mereka sebenarnya masih dalam keraguan-raguan, belum dalam kepastian. Masih banyak perlu bukti untuk menyatakan siapa Yesus, guru yang selalu bersama-sama dengan mereka. Saudara, di saat yang sama sekarang juga, mungkin kita berada dalam suasana yang sama. Sekalipun kita sudah lama menerima kebenaran firman Tuhan, kita sudah membaca Alkitab, bahkan kita membaca Roh Nubuat, berulang-ulang saudara, kita menelaah firman Tuhan ini. Tetapi boleh jadi saat-saat tertentu, di saat datang penggoncangan, di saat datang yang namanya penderitaan, di saat datang cobaan, kita berada di dalam keraguan. Saudara-saudaraku yang kasih, selanjutnya di dalam doanya, Yesus memohon agar mereka menyaksikan kenyataan keilahian yang akan menghibur mereka pada saat kesengsaraan Yesus terjadi. Mengapa saudara? Kita bisa bayangkan mungkin kalau kita sekarang ini mempunyai seorang pemimpin yang kita idolakan, kita kasihi, kita agungkan, tiba-tiba seperti Yesus, dia ditangkap, dihina, diolok-olok, dan tidak melakukan tindakan apa-apa, seolah-olah dia tidak mampu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah kita pada saat menghadapi pencobaan, pada saat kita susah, mengalami duka, mengalami kehancuran usaha, mengalami putus hubungan dengan pekerjaan, PHK, dan lain sebagainya, masih sanggupkah kita untuk mengatakan bahwa ada Tuhan? Masih sanggupkah kita bahwa mengatakan bahwa Allah itu ada? Inilah sebenarnya yang sedang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid ini. Bukti bila mana pada saat terjadi goncangan yang berat itu, pada saat Yesus akan diambil dari mereka, disiksa di hadapan mereka, apakah mereka memiliki iman? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sementara Yesus tunduk dengan kerendahan hati di atas tanah yang berbatu-batu itu,
tiba-tiba langit terbuka. Gerbang keemasan kota Allah terbuka lebar. Sinar suci itu turun ke atas gunung itu dan mulai menyelubungi tubuh juru selamat yang sedang berdoa. Keilahian dari dalam bercahaya melalui kemanusiaan sekarang bertemu dengan kemuliaan yang datang dari atas. Malam itu adalah sebuah penglihatan yang luar biasa. Setelah Yesus bangkit dari sujud, sekarang dia dikuatkan. Kesengsaraan jiwa lenyap. Wajahnya sekarang ini bersinar seperti matahari. Jubahnya putih bersinar seperti terang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam itu adalah malam yang sangat membahagiakan. Malam yang sangat penuh sukacita. Tubuh yang lusuh, lelah, ngantuk, sekarang menjadi terbuka, semangat, bergairah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di malam itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Musa bersama-sama dengan Elia berbicara dengan Yesus. Wow, luar biasa. Ini satu penglihatan kejadian yang tidak terlupakan. Musa sudah lama diangkat ke sorga. Elia sudah lama naik ke sorga. Pada waktu Yesus membutuhkan kekuatan, membutuhkan semangat, membutuhkan dukungan, Allah mengirimkan Elia dan Musa di atas gunung itu malam itu. Dilihat oleh Petrus, dilihat oleh Yakobus, dan dilihat oleh Yohanes. Sementara terang kemuliaan sorga menyelubungi Yesus Kristus. Markus 9 ayat 4 dan 7. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama-sama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Maka datanglah awan-awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, perjalanan yang sangat menyenangkan. Di atas gunung, di tempat Yesus dipermuliakan, Musa menyaksikan kemenangan Kristus atas dosa dan kematian. Musa mewakili mereka yang akan keluar dari kubur pada saat kebangkitan orang benar. Elia yang sudah diubahkan itu diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian, mewakili nanti mereka yang hidup pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali tidak mengalami kematian. Itulah yang dikatakan dalam 1 Korintus 15, 51 sampai 53. Bahwa nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali kita tidak semua mati. Tetapi semua akan diubahkan dalam hidup yang baka yang tidak dapat mati lagi. Luar biasa. Namun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, murid-murid itu masih belum mengerti akan penglihatan itu. Saudara-saudara, keterbatasan kita, keterbatasan manusia ditunjukkan ketiga murid yang sangat dikasihi oleh Yesus, yang dia pilih khusus untuk mendampinginya, tidak memahami arti penglihatan itu.
Mereka percaya bahwa Elia sudah datang untuk mengumumkan pemerintahan Mesias, bahwa kerajaan Kristus sudah hampir didirikan di atas dunia. Yang di pikiran mereka, saudara, Yesus sebentar lagi mau jadi raja di dunia. Sehingga sekarang perubahan yang terjadi, kenangan mengenai ketakutan, kekecewaan, ya, mereka buang selama-lamanya. Disinilah di tempat kemuliaan Allah dinyatakan, justru mereka ingin tinggal. Saudara-saudara, ini masalah pola pikir, mindset. 3,5 tahun murid berjalan dengan Yesus. Selalu yang dipikirkan itu adalah kapan Yesus jadi raja di dunia. Sehingga setiap ada peristiwa yang besar, peristiwa yang luar biasa, mereka selalu terfikir, oh ini saatnya Yesus akan menjadi apa? Raja. Ingat beberapa waktu yang lalu, waktu Yesus selesai memberikan orang makan 5.000 orang, oh mereka sudah merasa inilah kesempatan Yesus akan dielukan, ditinggikan, dan dipilih menjadi raja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 9 ayat 33, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Lukas pasal 9 ayat yang ke-33. Apa kata firman Tuhan di sini? Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka sekarang berpikir secara logika, berpikir secara manusia. Oh, ini tempat yang indah, tempat yang khusus. Kita mau bangun kemah di sini. 1 untuk Yesus, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena murid-murid ini yakin bahwa Musa dan Elia telah diutus oleh Tuhan untuk melindungi Tuhan mereka dan untuk mendirikan kekuasaannya sebagai raja. Sekali lagi mindset yang di pikiran mereka. Ini Yesus mau jadi raja sebentar. Berarti kenapa Musa diutus, kenapa Elia diutus? Untuk melindungi Tuhan kita. Wow. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita juga berpikir seperti itu dalam hidup kita. Pada saat kita mendapatkan sesuatu, mungkin memperoleh mujizat, berkat-berkat tertentu, kita terus berpikir duniawi. Wah, saya jadi orang hebat nanti, saya akan menjadi seperti ini di dunia ini. Tidak, saudara. Semua kebaikan, semua mujizat, semua apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita, jangan lupa ini mengenai hidup kekal. Ini mengenai masa depan, bukan hanya untuk hari ini. Saudara-saudaraku, tetapi sebelum mahkota diperoleh, sebelum kehidupan yang kekal itu diperoleh, harus ada salib. Justru bukannya penobatan Kristus sebagai raja, melainkan kematian yang akan dilaksanakan di Yerusalem. Inilah pokok pembicaraan dan perbincangan mereka dengan Yesus. Jadi sebenarnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak dengar apa yang sedang dibicarakan Musa, Elia dengan Yesus. Apa pembicaraan mereka? Pembicaraan mereka pada waktu itu adalah tentang penobatan Kristus dalam arti kematian yang akan dilaksanakan di Yerusalem. Musa dan Elia diangkat lebih dahulu ke sorga. Kenapa, saudara? Tolong diingat ini. Karena Musa dan Elia
telah bekerja bersama-sama dengan Kristus. Mereka turut mengambil bagian dalam keinginannya untuk keselamatan manusia. Lihat bagaimana perjuangan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, terus mengingatkan mereka tentang datangnya seorang juru selamat. Bagaimana Elia memimpin bangsa itu sampai dia dikejar-kejar bahkan mau dibunuh hanya untuk mengingatkan bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, ingat apa yang dilakukan Musa pada waktu terjadi kemurtatan sementara dia berada di Bukit Sinai. Keluaran pasal 32 ayat 32, Musa telah memohon bagi orang Israel, tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Saudaraku yang kasih, inilah sebuah pengorbanan seorang pelayan, tidak mementingkan diri. Elia mengalami kesepian jiwa karena selama 3,5 tahun kelaparan. Ia telah menanggung beban kebencian bangsa itu serta celakanya. Ia telah berdiri sendirian untuk Tuhan di atas Gunung Karmel. Ia telah melarikan diri ke padang belantara dalam keadaan sedih dan putus asa. Saudaraku yang kasih, malam hari ini Allah memilih orang yang mau bekerja sama dengan Allah. Mengapa Musa dan Elia ada di sorga, saudaraku? Oleh karena orang-orang ini yang dipilih lebih dari setiap malaikat di sekeliling tahta telah datang bercakap-cakap dengan Yesus mengenai peristiwa penderitaannya yang menguburkan dia dengan jaminan simpati sorga. Apa artinya, saudara? Kenapa bukan malaikat-malaikat yang lain yang dipilih mendampingi Yesus malam hari itu? Kenapa harus Musa? Kenapa harus Elia? Karena Musa sudah mengalami penderitaan yang luar biasa memimpin umat Israel. Elia sudah mengalami bagaimana dibenci, bagaimana dikejar, mau dibunuh, menderita untuk mempertahankan kebenaran Allah. Jadi saudara, kalau saudara mau mendampingi, duduk di samping Yesus di kemudian hari, duduk di tahta sorga, jadilah seperti Musa dan Elia yang sudah mengalami banyak pencobaan, penderitaan di atas dunia ini. Hinaan, dikata-katai. Dan kita kenal harapan dunia, keselamatan setiap manusia adalah merupakan beban dalam perbincangan antara Allah, Yesus, dan kedua orang ini. Saudara yang kasih, muka mereka akhirnya tersembunyi. Murid-murid ini sampai Yesus mendekati mereka. Dan menjamah mereka melenyapkan ketakutan dengan suaranya yang sudah dikenal. Berdirilah dan jangan takut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah memberanikan diri untuk mengangkat muka, sekarang mereka melihat bahwa kemuliaan surga sudah lalu dan wajah Musa dan Elia sudah lenyap. Petrus, Yakobus, dan Yohanes baru berani bertatap muka kembali dengan Yesus. Kenapa? Orang berdosa tidak dapat menatap langsung kemudian itu, saudara. Dari jauh mereka melihat itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dosa menghalangi kita untuk memandang kemuliaan. Dosa menghalangi kita untuk memandang Yesus lebih dekat. Dosa menghalangi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya sekarang, malam hari ini, Yesus berusaha memberi pengertian kepada manusia untuk misi kedatangannya, yaitu untuk menyelamatkan. Dan yang kedua, selalu ada usaha yang menggagalkan dari pihak luar maupun dari dalam karena hanya berpikir hal-hal duniawi. Yang ketiga, manusia hanya memikirkan hal-hal dunia yang sementara
sedang Yesus sedang berjuang untuk hal-hal rohani demi keselamatan manusia. Namun, ingat saudara, pada akhirnya Yesus adalah Raja. Dan bukan Raja di dunia ini yang hanya sementara, tetapi Raja kemuliaan selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita kasih hati kita kepadanya, agar kita setia, seperti Elia, seperti Musa, ya, sehingga kita bisa memandang kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya memandang kemuliaan Tuhan, kita bisa seperti Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Dia. Yesus sudah mau datang, saudaraku. Saya rindu saudara dan saya bersama-sama kita akan bercerita dengan Dia. Kita akan dapat bertukar pikiran kembali. Kita mungkin bisa menceritakan keluh kesah kita selama pengalaman kita di atas dunia ini. Dan tidak akan ada lagi duka cita. Tidak ada lagi kesusahan. Tetapi yang ada adalah damai, hidup kekal, bahagia untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya dipermuliakan dalam hidup kita, dan kita pun diberkati untuk tetap setia menunggu hari yang penuh kemuliaan itu. Tuhan memberkati kita. Malam ini malam permintaan doa, dan kita akan berdoa, saudara. Nanti saudara boleh menyampaikan doa-doa khusus pada waktu kita di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu, memuji dan meninggikan Engkau, karena Engkaulah Allah kami, pencipta, penebus, pemelihara, dan yang memberikan segala sesuatu. Dengarkanlah kiranya puji-pujian dari anak-anak-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami ada di dunia yang penuh dosa. Kami manusia lemah, tapi Engkau Maha Kasih dan Maha Kudus. Kiranya Engkau sucikan kami, Engkau ampuni kami. Oleh karena itu kami datang kepadamu saat ini untuk mengaku segala kekurangan kami. Bapa, saat ini kami datang kepada Tuhan karena kami menyadari Engkaulah sesungguhnya tempat kami mengadu, tempat kami untuk bergantung, tempat kami untuk memohon. Berkati umat-Mu yang sedang beribadah bersama-sama pada saat ini dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga, berkati mata pencaharian mereka, berkati pelayanan, anak-anak yang di tengah-tengah keluarga, mulai dari yang kecil sampai yang sudah bertumbuh dewasa. Tuhan, pagari mereka dengan kasih-Mu. Jadikan mereka anak-anak yang baik, yang penurut, yang rendah hati, dan yang terlebih yang takut akan Tuhan. Bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati. Yang merindukan untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan tunjukkan kepada mereka orang-orang yang baik yang takut akan Tuhan. Bagi yang sudah berkeluarga yang membutuhkan berkat melalui kelahiran anak laki-laki dan perempuan, Tuhan kiranya berikan kepada mereka. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk pelayanan kami di jemaat. Tuhan berkati ya Bapa, agar kami semua boleh digunakan oleh Tuhan, mulai dari hamba-Mu, majelis dan anggota jemaat bekerja sama untuk menaburkan benih
keselamatan firman Tuhan kepada dunia, dan biarlah kami boleh menuai dari hari ke hari. Kami berdoa buat organisasi gereja Tuhan. Tuhan berkati pimpinan kami dari yang tertinggi sampai ke jemaat. Biarlah kiranya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami dipersiapkan melayani dengan sungguh-sungguh, penuh kerendahan hati dan kekudusan, sehingga gereja Tuhan ini akan semakin maju di dalam penarikan jiwa, membawa jiwa-jiwa ke dalam kandang Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat negara kami yang sedang bergumul dengan wabah. Tuhan campur tangan. Biarlah Engkau tolong mereka, pemerintah kami, memberikan hikmat akal budi, memimpin negara ini dengan baik. Kami juga tidak lupa ya Tuhan berdoa bagi saudara kami yang kurang sehat. Tuhan, kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu penuh kasih, sembuhkan mereka, angkat penyakit mereka. Biarlah mereka boleh bersaksi, sesungguhnya Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang dapat menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang sedang berduka, Tuhan kiranya berikan penghiburan. Bagi mereka yang kehilangan mata pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya, Tuhan kiranya campur tangan, agar mereka memperolehnya kembali, bahkan lebih baik, sehingga nama-Mu yang ditinggikan dimuliakan. Bila mana ada permohonan-permohonan lain dari anak-anak Tuhan saat ini, biarlah Engkau sendengkan telinga-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena Engkau memberikan keluarga bagi kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami firman pada malam hari ini. Terima kasih karena kami masih sempat untuk beribadah. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami nafas hidup. Kiranya anak-anak Tuhan juga yang saat ini ingin menyampaikan ucapan syukur mereka dan terima kasih, Engkau sendengkan telinga-Mu. Terpuji Engkau ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus dan kasih Allah Bapa memberkati kami, melindungi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Untuk mengakhiri perbaktian kita kembali puji nama Tuhan dengan menyanyi dari lagu Sion nomor 38. Tuhan, ingatlah aku.
kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, oleh sebab satu malam yang dapat kami nikmati untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang tadi telah kami dengarkan boleh berdaulat di dalam hati dan pikiran kami, dan firman itu berkuasa dan mengubahkan diri kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau memberkati Bapak Paul Emerson Zai yang telah menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, dan kiranya Engkau memberkati keluarganya, boleh menolong dia, mendukung dia di dalam pelayanan bagi jemaat di Petar Tunhem Memorial Church. Bapak, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang sisa malam hari ini, biarlah kami dapat beristirahat dengan baik sehingga kami dapat bangun esok pagi dengan tubuh yang sehat untuk kembali melakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapak untuk janji-Mu yang pasti Engkau akan mendengar dan menjawab doa kami ini. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa Engkau akan mengampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demikianlah perbaktian pertengahan minggu telah berakhir. Biarlah kita tetap dapat mengikuti ibadah pertengahan minggu di malam yang berikutnya, dan bagi saudara-saudara sekalian yang rindu untuk menyampaikan ucapan syukur, boleh menyampaikannya ke rekening jemaat secara langsung dengan cara transfer ke rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.